Namaste. Halo, nama saya Dewi. Saya adalah guru Iyengar Yoga di Jakarta. Kali ini saya ingin berbagi energi bersama teman-teman dengan melakukan yoga untuk low immune system. Yoga low immune system ini bisa dilakukan siapa saja, baik mereka yang sedang sakit maupun yang sehat. Karena memang sequence ini diperuntukkan untuk meningkatkan imun kita dan mengembalikan energi. Jika kita lelah seharian bekerja, kita bisa melakukan sequence ini setelah kembali dari beraktivitas. Sequence ini banyak dilakukan dengan berbaring, tapi ada juga yang tidak. Tapi kali ini saya akan mengajarkannya dengan cara berbaring. Saya akan lakukan pelan-pelan agar teman-teman bisa mengikutinya. Yuk kita latihan sama-sama. Oke. Pose yang akan kita lakukan pertama adalah Setu Bandha Sarpanghasa. Pose yang akan kita gunakan adalah bolster atau guling. Ya, guling yoga itu biasanya tebal, agak keras ya, agak keras, padat, isinya kapuk biasanya. Tapi kalau teman-teman nggak punya bolster yang seperti di yoga, pakai bolster yang ada di rumah masing-masing juga tidak apa-apa. Cuma mungkin bisa ditumpuk ya supaya lebih tinggi. Ya. Atau blanket, kalau nggak ada bolster kita juga bisa pakai blanket. Blanketnya juga tebal ya, blanket tebal seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan 2 blanket nantinya, ya. Dan balok. Kalau teman-teman tidak punya balok, teman-teman bisa pakai tempat tisu dari kayu. Tapi kalau tidak ada juga, pakai apa saja yang ada di rumah. Karena balok ini gunanya untuk menyangga kaki kita nantinya. Jadi bisa pakai apa saja untuk menyangga kaki. Oke. Nah, saya akan pakai bolster ya. Berhubung bolster saya juga udah menipis, jadi saya tumpuk dengan blanket. Seperti ini, letakkan secara vertikal. Ini saya tambahin bolster satu lagi, selimut satu supaya lebih tinggi sebenarnya. Jadi memang Setu Bandha Sarpanghasa ini maksimal itu minimal itu tipis seperti ini, maksimal seperti ini, jangan terlalu tinggi juga. Oke. Nah, baloknya itu untuk nyangga kaki kita taruh di sini. Seperti ini, ya. Mulainya diawali dengan kita duduk di ujung bolster depan ya, and then nanti berbaring di atas bolster. Nah, teman-teman nanti sliding back ke sana sampai bahu ada di matras dan shoulder blades kita itu ada di ujung bolster ya. Oke, perhatikan baik-baik, kita lakukan pelan-pelan ya. Nah, ini lay down berbaring, terus sliding back pelan-pelan, jangan buru-buru. Sliding back pelan-pelan sampai bahunya, shoulder blades kita ada di ujung bolster. Terus taruh kakinya di balok. Nah, jadi kakinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan apa aja buat menyangga kaki kita. Nah, ini kan teman-teman akan merasakan dadanya terbuka. Punggung kita juga kayak dipijit ya. Kalau begini, tangannya di samping. Chin down, jangan lihat ke belakang, lihat ke arah badan kita. Nafas normal. Pejamkan mata. Nah, untuk rilis dari pose ini, tekuk kakinya, ya, tekuk kakinya, bawa badannya ke belakang, sliding back juga, ya. Taruh bokongnya di matras, kakinya taruh sini dulu, oke. Kalau sudah siap baru bangun, cara bangunnya putar ke kanan, baru bangun seperti ini. Oke. Nah, ini Setu Bandha Sarpanghasa. Pose berikutnya adalah Supta Baddha Konasa. Dengan posisi bolster juga sama seperti ini. Saya tetap ada blanket di sini ya. Cuma ditambahin ada satu lagi buat penyangga kepala. Kalau teman-teman nggak ada blanket lagi, teman-teman bisa pakai bantal sofa taruh di sini. Nah, kaki Supta Baddha Konasa adalah telapak kaki jadi satu. Jadi kayak butterfly seperti ini, menghadapnya ke arah sana. Nah, teman-teman juga perhatikan setiap melakukan pose jangan buru-buru ya. Usahakan teman-teman yakin badan kita sudah lurus sama bolster sama gulingnya ya. Dan antara bolster sama pinggul itu ada jarak 5 jari tangan kita. Seperti ini ya. Nah, ini tumitnya atau kakinya deketin ke badan kita. Dan pelan-pelan berbaring. Taruh
ujung bantal ada di bahu. Ujung bantal ada di bahu. Ini juga sama, rasakan kebuka dadanya, tangannya di sini. Ini juga sama, pejamkan mata, cinta. Nafas normal. Untuk bangun dari pose ini, tekan tangannya, ya, seperti ini. Ya, mudah. Oke. Nah, ini Supta Baddha Konasana. Pose berikutnya adalah Supta Virasana dengan posisi bolster dan bantal sofa sama persis, yang membedakan hanya kakinya. Oke. Supta Virasana itu kakinya seperti Japanese sit, ya. Oke, seperti ini. Tetap hadap ke sana. Lututnya jadi satu, kakinya buka. Ya. Terus duduk di matrasnya. Ini frontal ankle-nya, ya. Itu tekan ke matras. Nah, kalau tadi ada gap, sekarang enggak. Sekarang nempel sama bolsternya, pinggul kita. Ini nih. Seperti ini. Ini juga sama, buka dadanya, tangan di samping, nafas normal, pejamkan mata. Bangunnya juga sama, ya. Bangunnya pelan-pelan. Nah, duduk Virasana ini agak bermasalah buat mereka yang mempunyai masalah dengan lutut atau kelenturan. Kelenturan dalam arti bukan yang badannya harus karet baru bisa, tidak. Tapi mungkin pahanya yang mungkin agak kaku, otot-ototnya jadi mau baring susah, atau kita punya punggung kaku. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi bolster, guling atau blanket. Ini saya tambahkan, ya. Jadi lebih tinggi. Nah, ini, ya, seperti ini. Atau biasanya kalau orang tua agak susah, tambahin lagi, ya, tambahin lagi sampai memang bisa, sampai bisa lakukan. It's okay, begini aja nggak apa-apa, yang penting badannya kebuka. Nah, seperti ini, it's okay. Misalnya ya, ada yang hidup ini, karena memang yang penting dadanya yang terbuka, ya. Ini Supta Virasana. Dan perhatikan pada saat bangun, ya, pada saat bangun nanti, nah, biasanya karena kita lay down-nya 10-15 menit itu biasanya pegel, ya. Di sini pegel, lutut pegel, itu normal. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau itu cedera atau apa, enggak, itu normal. Karena memang pada saat kita tidur dengan kaki seperti ini, kalau tidak terbiasa, ya pasti akan berasa sakit. Apalagi pas pada saat bangun, di sini-sininya tuh akan terasa sakit. Tapi itu normal. Sekali lagi saya kasih tahu. Nah, ketiga pose ini lakukan selama 10 sampai 15 menit. Jangan lupa selalu fokus sama nafasnya. Rasakan hembusan masuk nafasnya, rasakan hembusan keluar nafas lewat hidung. Semuanya lewat hidung, ya. Jadi benar-benar fokus pada saat kita di dalam pose itu, benar-benar fokus sama nafas, ya. Pejamkan mata, nafas pelan-pelan, ya. Ambil nafas, buang nafas. Jika teman-teman jika teman-teman melamun, balik lagi fokus ke nafasnya. Oke, jadi benar-benar badan kita itu relax, gitu, ya. Nah, ini ketiga pose. Sebenarnya masih ada banyak pose yang harus kita lakukan, tapi saya hanya memberi 3 pose ini saja. Tapi ada 2 pose, ya, yang untuk relaksasi. Jadi setelah ini saya akan ajarkan Savasana. Savasana itu adalah relaxation. Biasanya kita lakukan di end of the class atau akhir kelas yoga, itu kita lakukan relaksasi supaya badan kita tuh benar-benar rileks setelah melakukan yoga, setelah badan-badan kita ditarik biasanya, ya. Biasanya kita terus melakukan relaksasi. Oke, nah caranya juga sama, ada caranya juga, ya. Jadi kita nggak cuma berbaring, relaksasi itu berbaring, ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yoga for office, kita relaksasinya di meja, ya itu karena kita nggak bisa berbaring di kantor, ya. Jadi di meja saja. Nah, kita pakai blanket atau bantal sofa buat menyangga kepala kita. Oke. Nah, duduk di depan blanket, ya, kakinya ditekuk, terus turunkan badannya. Nah, ini juga sama. Ujung blanket itu ada di bahu kita, ya.
Bahwa kita open the chest, dibuka dadanya, terus lurusin kakinya, relax ya. Usahakan teman-teman perhatikan kaki itu harus lurus sama badan kita, sama middle body kita ya. Jadi jangan sampai miring-miring. Oke. Nah, tangannya di samping. Nafasnya sama persis sama Supta Virasana, Supta Baddha Konasana, Setu Bandha. Pejamkan mata, chin down. Ini benar-benar relax, ototnya relax, ya, kulitnya. Lakukan di pose ini 10-15 menit. Nah, untuk rilis dari pose ini, tekuk kakinya, letakkan tangan di atas perut, putar badannya ke kanan. Pelan-pelan bantu bangun dengan tangan kirinya. Dan buka matanya. Itu Savasana ya, lakukan di pose itu 10-15 menit. Nah, Savasana ini harus dilakukan antara sadar dan tidak sadar. Caranya adalah dengan fokus sama nafas. Jadi rasakan hembusan nafas masuk, rasakan hembusan nafas keluar lewat hidung. Jadi seperti itu terus sampai badannya benar-benar rileks. Kebanyakan memang banyak yang tertidur karena setelah yoga biasanya badannya udah rileks ya, otot-ototnya udah rileks, jadi mudah tertidur. Nah, itu Savasana. Nah, satu lagi adalah pranayama. Tempo hari saya pernah membagikan video pranayama pada teman-teman. Ya, kali ini saya tetap memberikan, tapi dengan cara yang berbeda. Napasnya sih sama ya, tapi kalau dulu itu kan blanketnya itu vertikal. Nah, sekarang blanketnya itu horizontal, seperti ini, ya. Terus tambahin blanket buat kepala, ya, seperti ini. Nah, ini taruh punggungnya atau shoulder blade-nya di blanket. Nah, jadi ketiaknya itu ada di ujung blanket, tangannya di samping. Jadi benar-benar yang ada di blanket itu adalah shoulder blade, ya. Blanketnya nempel sama bahu, seperti ini. Nah, nafasnya lakukan ujjayi, seperti yang lalu itu ya. Kita latihan lagi ya. Pejamkan mata, nafas normal. Selalu diawali dengan exhale. Jika sudah siap, exhale. Kosongkan paru-parunya. Inhale, kembangkan atau kembangkan perutnya. Isi paru-parunya dengan oksigen sampai hidung. Baru exhale. Nafas normal. Jika sudah siap, mulai lagi ujjayi. Dimulai dengan exhale. Kosongkan paru-parunya. Inhale, kembangkan perutnya. Isi paru-parunya dengan oksigen sampai ke hidung. Baru keluarin, exhale. Nafas normal lagi. Ya, lakukan pranayama ini 10-15 menit. Jadi setiap siklus lakukan nafas normal, setiap siklus nafas normal. Nah, untuk bangun dari pose ini juga sama, tekuk kakinya, tangannya di perut, putar badannya ke samping kanan. Then oke. Ya. Nah, itu adalah beberapa pose-pose untuk low immune system. Jadi masih ada beberapa pose lagi. Mungkin nanti akan saya lanjutkan ya. Tapi untuk kali ini itu saja dulu, dan saya cuma ingatkan sekali lagi, setiap pose ya dari awal sampai terakhir itu selalu nafas, jangan dilupakan. Fokus sama nafas, rasakan hembusan nafasnya yang masuk, rasakan hembusan nafasnya yang keluar. Oke, jadi jangan pernah lupakan nafas, karena nafas itu bagian dari yoga. Dengan nafas kita bisa lebih rileks ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pose-pose ini ya. Mungkin nggak semuanya, bisa cuma 1 atau 2 atau 3 saja, tidak apa-apa. Lakukan semampunya ya, lakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman bisa melakukan pose imun sistem ini atau yoga imun sistem ini bisa setiap hari atau 2 hari sekali, atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lelah, lakukan. Atau
kalau misalnya teman-teman lagi sakit, mungkin bisa tiap hari. Kalau untuk yang sehat, mungkin bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, sesuai kebutuhan saja. Ya, yang perlu saya ingatkan sekali lagi yaitu nafas. Jadi jangan lupa untuk fokus sama nafas, rasakan hembusan nafas masuk dan keluarnya. Oke, nah semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Terima kasih. Salam sehat, kaya, dan bahagia. Namaste.